Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan tugas kalian, yaitu belajar. Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia saya mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah agar apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat mudah kalian mengerti. Dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menambah pengetahuan untuk kami semua, ya. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Marilah kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini masih membahas tentang puisi rakyat. Di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Oke anak-anakku, di pertemuan kelima hari ini kita akan menyelesaikan bab pertama, yaitu tentang puisi rakyat, yaitu membahas tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Jadi di pertemuan kelima ini kita membahas subbab terakhir dalam bab pertama, yaitu puisi rakyat. Segera persiapkan LKS beserta buku catatannya. Jika ada yang kurang kalian mengerti, silahkan ditanyakan. Anak-anakku, dalam penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat itu kan ada 3 jenis yang kita pelajari, yaitu tentang pantun, syair, dan gurindam. Karena di LKS itu sudah sangat jelas penjelasannya, jadi yang saya ambil dan saya buat dalam PPT ini merupakan gambaran umum saja atau penjelasan umumnya saja, ya. Sehingga jika di PPT ini sudah dianggap jelas atau dianggap sama, itu berarti penjelasan yang saya sampaikan melalui PPT dan melalui penjelasan yang saya sampaikan itu merupakan tambahan atau penjelasan secara umumnya saja. Oke anak-anakku, struktur teks merupakan bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Jadi suatu teks itu kalau sudah terstruktur itu ada bagian-bagian tertentu, itu merupakan ciri suatu teks. Jadi kalau membuat teks, entah itu teks cerita atau entah itu teks berita, itu ada bagian-bagian yang harus dipenuhi. Itu merupakan struktur teks. Jadi ciri suatu teks yang baik itu struktur atau bagian-bagian dari sebuah teks itu harus ada. Itu ciri yang pertama. Kemudian aspek kebahasaan merupakan sarana dalam berkomunikasi atau berinteraksi satu individu dengan individu lainnya untuk menyampaikan atau menerima suatu informasi. Jadi aspek kebahasaan dalam sarana komunikasi itu sangat penting dalam menyampaikan atau menerima informasi. Itu. Saya ulangi lagi pengertian dari puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tengganan suara, atau hanya berdasarkan irama.
Puisi rakyat juga berisi nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebuah puisi rakyat itu bentuknya sudah terikat oleh irama itu sudah terikat. Jadi lemah tekanan suaranya itu sudah diatur oleh yang membuat. Kemudian deret kalimat atau suku katanya itu sudah ada yang sudah diatur gitu. Jadi puisi rakyat itu merupakan puisi yang sudah terikat oleh aturan-aturan tertentu. Nggak seperti puisi zaman modern seperti ini. Puisinya kan bebas gitu. Itu perbedaan puisi rakyat dengan puisi modern. Jadi puisi rakyat itu yang ditonjolkan itu adalah nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi puisi rakyat itu terkenal dengan nilai-nilai kehidupan atau yang berisi dengan nasihat-nasihat kehidupan itu dalam puisi rakyat. Setelah penjelasan-penjelasan tentang puisi rakyat, tentang struktur, kita masuk ke dalam telaah struktur pantun. Jadi kita menelaah struktur pantun. Yang pertama kita lakukan adalah memahami aspek-aspek yang termasuk dalam struktur kebahasaan puisi rakyat. Itu. Jadi aspek yang perlu dipahami untuk memudahkan kita dalam pemahaman struktur kebahasaan. Jadi kita memahami aspek yang memudahkan kita dalam memahami struktur kebahasaan pada puisi rakyat. Aspek apa sajakah itu? Seperti kalimat perintah, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Kemudian, penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk itu juga termasuk aspek dalam struktur kebahasaan puisi rakyat. Nah, aspek-aspek itu mulai dari kalimat perintah, kalimat ajakan, sampai kalimat larangan, penjelasan itu sudah secara jelas dituliskan di LKS. Jadi, tidak perlu saya tampilkan kembali di PPT ini karena penjelasan mulai dari kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan semua sudah dijelaskan secara jelas di LKS masing-masing. Di slide ini merupakan contoh telaah pantun. Kita baca bersama-sama cuplikan pantun tersebut. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Itu contoh satu bait pantun. Telaahnya, struktur penyajian pantun 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. Jadi larik 1 dan larik 2 itu disebut sampiran, larik 3 dan larik 4 itu disebut dengan isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar dan masuk ke dalam isi pada larik ketiga dan keempat. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan. Jadi maknanya atau isinya larik 1 atau baris 1, 2 itu tidak berhubungan dengan baris 3 dan 4. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 yang ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain, itu kan larik 1 dan larik 2. Itu jenis kalimatnya adalah kalimat perintah. Karena apa? Kita disuruh mengambil kapas, kita disuruh mengambil benang. Itu. Kemudian, larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Berarti kalimatnya berdiri sendiri. Kemudian, larik 3 dan larik 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat.
Karena di situ ada kata kalau kamu ingin dikenang, itu kan syarat. Pola hubungan syarat. Pada lari 3 dan 4 merupakan hasil. Kalau kamu ingin dikenang, itu lari 3. Berbuatlah baik dengan orang lain. Itu merupakan hasil. Jadi lari 3 dan 4 itu merupakan kalimat majemuk. Untuk penjelasan penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk juga sudah tertulis dengan jelas di LKS halaman 17. Jadi tidak saya ulangi lagi apa itu kalimat majemuk, kalimat tunggal, itu sudah jelas ada di LKS. Jadi saya hanya menampilkan secara umumnya, secara singkatnya saja bagaimana sih cara menelaah pantun. Itu contoh telaah pantun. Jadi hanya seperti itu. Dilihat dari pola kalimat, terus penggunaan jenis kalimat itu sudah ditelaah. Jadi telaah itu hanya seperti itu. Setelah kita menelaah struktur dan bahasa pada pantun, kita masuk ke dalam menelaah struktur dan bahasa gurindam. Sebelum kita telaah sebuah gurindam, saya jelaskan secara singkat dulu kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat. Kata penghubung tujuan merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud. Itu. Terus kata penghubung sebab atau kausal. Itu menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Kemudian kata penghubung akibat. Kata penghubung atau konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi atas sebab peristiwa lain. Jadi sebab akibat itu kan saling berhubungan. Kemudian kata penghubung syarat. Kata penghubung atau konjungsi syarat itu menjelaskan suatu hal bias yang biasa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Itu. Biasanya kata yang digunakan dalam penghubung syarat itu ada kata jika, jikalau, apabila, bila mana, kalau, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan syarat. Itu harus kalian pahami. Jika ada kurang jelas, silakan ditanyakan. Di slide ini merupakan cara atau menelaah sebuah gurindam. Kita baca bait gurindam yang terdiri dari 2 baris atau 2 lari. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Itu bait gurindam yang kita telaah. Jadi telaahnya, struktur penyajian gurindam itu 2 lari merupakan isi yang berhubungan. Jadi 2 gurindam atau 1 bait gurindam itu terdiri dari 2 lari atau baris yang isinya itu saling berhubungan. Lari pertama merupakan syarat agar terjadinya keadaan pada lari kedua. Jadi di lari atau baris pertama, dengan orang tua jangan pernah melawan, itu merupakan syarat agar keadaan di lari kedua itu bisa terjadi. Tuh. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat. Itu ada kata kalau. Pada lari kedua, keadaan jika syarat dilakukan. Jadi pada lari kedua itu, jika syaratnya yang pertama di lari pertama dengan orang tua jangan pernah melawan, itu kan syarat. Kemudian di lari kedua, keadaan
Jadi keadaannya kalau tidak mau hidup berantakan. Kalau syaratnya tidak dijalankan atau tidak dipenuhi, maka hidupnya berantakan kalau melawan pada orang tua, gitu. Silakan dipahami, jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada syair pun juga sama seperti telaah gurindam dan pantun pada slide di atas tadi. Sebelum kita menelaah pantun, sebelum kita menelaah syair, kita baca terlebih dahulu syair perahu dalam slide tersebut. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Jadi di slide ini merupakan sebuah syair perahu karya Amir Hamzah. Bagaimana cara menelaah syair tersebut? Cara menelaahnya sama seperti cara menelaah gurindam dan pantun pada slide sebelumnya. Cara menelaah syair. Jadi menelaah syairnya itu tiap bait. Tiap bait itu kan ada 4 baris, sama seperti pantun tadi. Tapi kalau syair kan biasanya sebuah syair itu ada beberapa bait yang terdiri dari dari 4 baris. Kita telaah bait yang pertama. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Telaahnya sama. Struktur penyajian syair, satu bait terdiri dari atas 4 lari. Pola rima sama, yaitu A, A, A. Kalau itu kan U, perahumu, kayu, situ, itu. Itu kan U. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Jadi keempatnya itu merupakan isi. Kalau pantun kan larik 3 dan 4 merupakan isi. Tetapi kalau syair itu ini keempat barisnya itu dalam satu bait 4 baris atau 4 larik itu merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Jadi saling berkaitan. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut, larik 1, larik 2, dan larik 3 ini merupakan kalimat perintah. Dilihat. Jadi setiap larik itu kalian lihat. Larik 1, perteguh jua alat perahumu. Itu kan merupakan kalimat perintah. Hasilkan bekal air dan kayu. Kemudian di larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan tujuan. Karena ada kata supaya laju perahumu itu. Jadi larik keempat pada kutipan syair tersebut merupakan tujuan yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 1, 2, dan 3. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Jadi pilihan katanya itu sangat indah pada bahasa syair tersebut. Jika kalian sulit untuk memahami bahasanya karena terlalu bahasa kias, pemilihan katanya itu sangat indah. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu sulit untuk memahami bahasa-bahasa pada puisi rakyat atau puisi tradisional zaman dulu.
Karena bahasa-bahasanya itu merupakan bahasa yang sangat bahasa-bahasa kias atau bahasa-bahasa pemilihan bahasanya itu sangat bagus. Tuh. Jadi untuk telaah bait atau telaah syair pada bait pertama ini merupakan itu struktur penyajian itu, kemudian larik 1, 2, dan 3 merupakan kalimat perintah, larik ketiganya merupakan tujuannya itu. Silakan dipahami, semuanya itu sama, dilihat telaah puisi rakyatnya itu sama, mulai dari pantun, syair, gurindam, ini yang ditelaah itu sama, mulai dari struktur penyajian, kemudian jenis kalimat yang digunakan, kemudian pilihan kata itu sama, cara menelaahnya pun juga sama. Ini merupakan bait syair yang kedua pada lanjutan syair perahu di atas. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahumu, tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Jadi struktur penyajian syair satu bait terdiri 4 larik, itu sama ya. Kemudian ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan. Syair tersebut di larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa. Ya, perhatikan, pada larik 1 itu menggunakan kalimat untuk menyapa. Wahai muda, itu kan untuk menyapa kaum atau para pemuda. Kemudian larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah. Ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu. Itu kan merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa tadi. Kemudian larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan tujuan yang akan ditemui. Ya kan sama. Pada larik keempat itu merupakan tujuan yang akan ditemui apabila pada larik 2 dan 3 itu dilaksanakan sesuai perintah. Itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang menelaah struktur kebahasaan pada puisi rakyat, yaitu pada pantun, gurindam, dan syair. Karena di LKS itu sudah sangat jelas, jadi saya ambil secara umumnya saja dan saya masukkan ke dalam PPT. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat mudah kalian mengerti dan kalian pahami. Jika ada yang belum kalian mengerti, silahkan ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.